masing-masing kanker, terutama untuk bedah onkologi sendiri kan yang menangani kanker solid ya. Jadi kankernya itu terdiri dari kanker payudara, tiroid, kanker kepala leher, sarkoma jaringan lunak, dan sebagian limfoma. Bisik, bincang sehat asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada episode Bisik kali ini kita akan membahas tentang bedah onkologi. Untuk itu telah hadir narasumber kita hari ini ada Dr. Delidius Arimbi, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Selamat pagi Dok, apa kabar? Ya. Sebelum kita mulai podcast Bisik kali ini, boleh disapa dulu Dok penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Dios, bedah onkologi RSUD Kota Dumai. Cukup ya. Dok, ini kan bedah onkologi ya Dok ya. Sebenarnya apa tuh bedah onkologi Dok, dan apa bedanya dengan bedah umum Dok? Oke, jadi bedah onkologi sendiri sebenarnya cabang dari bedah umum ya. Jadi dia lebih ke subspesialistik, khusus menangani tumor dan kanker secara umum. Jadi mungkin secara perbedaan ya generalnya itu. Jadi kalau bedah umum sendiri sih masih menangani untuk tumor dan kanker, cuma ada pada tahap-tahap tertentu mungkin bedah umum tidak menangani lagi kasus-kasus kanker tingkat lanjut. Mungkin itu perbedaan utamanya. Oke, tadi dokter kan sempat menyatakan ada ini lebih ke tumor dan kanker ya Dok ya. Oke, ya. Nah mungkin masih ada nih Dok teman-teman yang belum tahu sebenarnya kanker itu apa ya Dok? Oh iya. Jadi tumor sendiri secara umum itu kan benjolan. Tumor sendiri itu ada yang sifatnya jinak, ada yang ganas. Yang ganas itu yang kita kenal sekarang dengan cancer ya. Jadi kanker itu sendiri adalah pertumbuhan abnormal dari sel. Jadi sel yang abnormal tersebut terus menerus membelah sendiri. Jadi jumlahnya nanti akan melebihi sel normal, akan mematikan sel-sel normal dan kemudian akan mengubah fungsi organ yang diserang. Jadi itu secara garis besar yang itu perbedaannya. Nah lalu kanker ini tuh ada ini nggak Dok? Tahapan gitu Dok? Soalnya sering kita dengar ya tiba-tiba ada pasien yang ini kanker stadium 4 gitu, ini kanker stadium 3, ada tahapannya memang ya? Iya, pasien-pasien kanker emang berdasarkan stadiumnya. Untuk secara umum itu stadium 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kanker, terutama untuk bedah onkologi sendiri kan yang menangani kanker solid ya. Jadi kankernya itu terdiri dari kanker payudara, tiroid, kanker kepala leher, sarkoma jaringan lunak, dan sebagian limfoma. Untuk grading dan stadium sendiri itu masing-masing organ tersebut ada bedanya masing-masing. Maka kalau secara garis besar sih yang mungkin yang menjadi pertanyaan orang udah stadium 3, stadium 4 berarti pasiennya datang sudah dalam kondisi stadium lanjut. Untuk kita ketahui sendiri, mungkin untuk edukasi sendiri terhadap pasien mungkin secara general di Indonesia ini nggak sebagus mungkin dibandingkan Eropa atau Amerika. Jadi mungkin pasien datang dalam kondisi yang benjolan atau kankernya sudah di stadium lanjut. Jadi pada awalnya mengira mungkin ini hanya benjolan biasa, jinak aja, nggak membahayakan. Jadi rata-rata pasien datang setelah benjolan tersebut atau kanker tersebut membuat ada keluhan yang memaksa mereka harus datang. Kalau enggak mungkin pasien yang nggak datang ke rumah sakit. Jadi kalau stadium ya masing-masing karakteristik organ yang saya sebut tadi beda-beda ya. Jadi ada payudara, tiroid, kulit, sarkoma jaringan lunak, sama kanker kepala itu beda-beda. Cuma yang jelas kalau udah stadium 3 atau 4 itu berarti sudah stadium lanjut. Lalu ada gejala khasnya nggak Dok di setiap stadium ini? Misalnya kayak mungkin paling banyak yang ada di Dumai mungkin kanker payudara mungkin ya Dok ya. Ada nggak Dok gejala khas dari stadium ini Dok? Ya, jadi biasanya kalau udah stadium 3 itu kan kita menyebutnya locally advanced, sudah stadium lokal lanjut gitu. Gejalanya banyak, terutama kalau untuk payudara secara umum biasanya benjolan itu tidak serta-merta hanya benjolan mulus saja di payudara. Biasanya pasien datang sudah ada borok di payudaranya, ada perubahan tampilan kulitnya, ada yang kita kenal seperti tampilan jeruk purut ya. Terus ada juga benjolan yang sudah membuat perdarahan aktif, jadi kesentuh dikit atau terkelupas dikit lapisan luarnya jadi berdarah. Atau ada lagi benjolan yang mengakibatkan payudara paling sering kan
terutama payudara ya, menyerang kelenjar getah bening di aksila, di ketiak. Jadi biasanya nanti pada stadium lanjut pasien datang kemungkinan sudah dalam posisi mungkin lengan yang bengkak. Kalau untuk tumor-tumor lain ya tergantung ya, karakteristik masing kanker kan berbeda seperti saya sebut. Untuk kanker kulit ya tergantung letak dan posisi masa tumornya di mana. Jadi intinya sih kalau sudah dia locally advance berarti dia sudah keluar dari jauh dari tempat seharusnya. Yang paling sering itulah dari pendarahan biasanya untuk dari masa tumor. Nah, biasanya dari kanker ini dok, kapan pasien kanker itu disarankan untuk melakukan bedah onkologi ini dok? Oke, jadi sebenarnya pada stadium 1 ataupun 2 saat masa tumor baru dirasakan, sudah sepatutnya mungkin pasien berobat ke rumah sakit ya. Jadi yang penting di sini kita kan penegakan diagnosa awal. Apapun itu tumornya ya diangkat kan, terutama tumor yang ganas terutama. Untuk tumor misalnya stadium 1, 2 yang kita bisa buktikan dengan biopsi dia ganas ya, otomatis sudah harus dilakukan tindakan, tidak menunggu sampai sudah stadium lanjut tersebut. Karena biasanya kalau udah stadium lanjut, otomatis sudah kita anggap itu terlambat gitu penanganannya. Jadi mungkin tidak akan seoptimal jika kita menangani pasien saat pasien datang di stadium 1 atau 2. Cuma kendalanya di kita itu tadi terkait edukasi tadi. Jadi pasien mungkin kurang pengetahuannya mengenai tumor dan kanker, kurang aware juga tentang keadaan dirinya sendiri. Jadi menganggap mungkin ini mungkin biasa saja, tidak membahayakan saya, atau mungkin ini ya tumor-tumor biasa nggak bakal membesar lagi. Jadi kita sulitnya mungkin di situ ya. Pokoknya jelas stadium apapun kalau memang terbukti ganas ya harus ada tindakan tersendiri. Bedah onkologi itu banyak ya. Yang pertama pasti pembedahan, karena kita bedah onkologi kan yang menangani organ-organ yang saya sebut tadi. Selanjutnya mungkin ada lanjutannya, adapun pembedahan sendiri itu terapi yang sifatnya lokal, jadi fokus di lokasi tumor awal saja. Nanti ada namanya terapi regional dan sistemik. Regional biasanya misalnya penyebaran, misalnya kanker payudara tadi saya sebut ke kelenjar getah bening, mungkin nanti lanjutannya ada penyinaran radiasi. Untuk yang sistemik, untuk menyeluruh, mungkin paling umum kita dengar ada kemoterapi. Berkembang juga saat ini juga terkait terapi hormonal dan targeting terapi. Jadi ada step-stepnya untuk tingkatannya. Yang jelas ya utamanya kalau ada bedah onkologi ini pasti pembedahan. Adapun terapi regional seperti saya sebut tadi dan terapi sistemik seperti kemoterapi, terapi target dan hormonal seperti itu. Lalu dengan adanya bedah onkologi ini dok, ada nggak dok persentase keberhasilan dari diagnosa kanker yang diderita seorang? Ya, jadi kembali ke screening ya. Adapun misalnya dokternya ada stay di sini, cuma emang kalau emang pasien datang sudah stadium lanjut ya kita susah juga mencapai target suksesi berapa persennya gitu. Jadi makin naik stadium kanker, jadi kemungkinan untuk survival rate-nya, angka bertahan hidup dan angka kesembuhannya ya makin turun. Masing-masing penyakit, masing-masing tumor itu beda karakteristiknya. Jadi tidak sama. Ada kanker misalnya kanker kulit biasanya. Kanker kulit itu dia cuma lokal destruktif saja, cuma lokal di situ saja merusak. Dia tidak merusak jauh. Jadi mungkin untuk angka kesintasan hidup, angka kekambuhan segala macam dia minim dibanding misalnya kayak tumor-tumor solid seperti tumor payudara yang sudah menyebar, nantinya misalnya sudah menyebar ke paru, hati ya. Itu mungkin angka persentase overall survivalnya ya pasti otomatis turun. Jadi makin naik stadium makin turun persentase untuk kesembuhan. Diagnostik itu yang penting ya kembali kita hanya bisa melakukan edukasi nih. Jadi tetap bagaimanapun kan istilah bahasa gampangnya yang punya badan kan pasien nih. Kalau pasien ngerasa dia nggak ada keluhan, dia nggak perlu berobat ya kita mungkin terima pasien dalam kondisi diagnosa sudah stadium lanjut. Adapun keberhasilan seperti saya sebut di awal, makin kecil diagnosanya, stadiumnya, otomatis angka kesuksesan, persentase kesembuhannya makin tinggi. Lalu dok, kapan sebaiknya seseorang ke dokter nih dok? Ke dokter bedah onkologi?
ada nggak dok ciri khas dari seorang oh ini kayaknya langsung ke bedah onkologi gitu dok? Atau misalnya kalau kita ada benjolan ke bedah umum dulu gitu dok? Oh iya, itu pasien preferensi aja ya, jadi pilihan pasien aja. Jadi adapun setiap benjolan kita harus tahu nih diagnosanya jinak atau ganas. Untuk penegakan di jinak atau ganas itu mungkin ke dokter bedah umum juga bisa ya untuk penegakan diagnosa awal. Adapun penegakan diagnosa awal kan banyak ragam tuh. Paling utama tuh biopsi. Biopsi pun ada beberapa bentuk untuk melakukan biopsi. Selanjutnya selain kita biopsi substrat, maksudnya mengetahui substrat jaringannya, kita harus tahu juga kan ukuran tumornya, penyebarannya itu nanti untuk penunjangnya kita bisa lakukan pemeriksaan di radiologi itu. Ya. Jadi kalau terkait pasien dia mau ke bedah langsung, ke bedah onkologi langsung atau ke bedah umum, ya kembali ke pilihan pasien saja. Jadi yang jelas kalau terdiagnosa ganas biasanya nih bedah umum akan mengkonsulkan ke bedah onkologi untuk tata laksana bedah. Namun ada beberapa kasus yang bedah umum masih boleh mengerjakan keganasan ini. Jadi kita nggak membatasi ruang gerak pasien untuk harus ke dokter A, nggak boleh ke dokter B. Jadi kita kasih kebebasan saja. Atau nanti ujungnya juga pasti ke bedah onkologi emang kalau keganasan. Lalu kalau misalnya ada tumor aja gitu dok, boleh langsung ke bedah onkologi dok? Kalau misalnya kita merasakan ada nih, misalnya nih kalau kayak payudara kan ada sadari gitu kan, mulai ngerasa kok berbeda dari sebelumnya, itu boleh langsung konsul ke? Boleh, tidak masalah. Tadi kan itu kan berarti pasien sendiri kalau udah sampai tahap itu berarti kan tingkat awareness-nya bagus ya. Dia mawas diri, sadar akan kebutuhan untuk diri yang sehat. Jadi nggak masalah. Kalau memang mau langsung ke bedah onkologi, buat kita pastikan dulu diagnosanya ini jinak atau ganas. Nanti sekalian juga kita tetapkan juga ini pilihan terapinya apa saja yang bisa dilakukan pada pasien tersebut. Oke, tanpa terasa sudah banyak sekali informasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Dewi Dios. Nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada closing statement nggak dok? Mungkin ingin disampaikan kepada penonton. Oh iya, jadi mungkin masyarakat awam sendiri saya sampaikan tadi berulang kali itu tingkat awareness-nya mungkin masih kurang ya. Jadi kesadaran untuk berobat mungkin masih kurang dikarenakan pertama ya murni karena ketidaktahuannya ya, atau murni ada yang takut aja gitu. Atau yang ketiga malah merasa mau coba pilihan pengobatan lain seperti pengobatan alternatif dan lain-lainnya. Saya sendiri secara pribadi tidak pernah membatasi ruang gerak pasien. Cuma kalau memang untuk kebaikan diri pasien, jadi kalau sudah merasakan, sudah menyadari adanya benjolan di tubuh, alangkah baiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kita melakukan diagnosis yang tepat sehingga nanti ujungnya dapat dilakukan penata laksana yang tepat dan angka kesembuhan dan keberhasilan terapi juga baik ke depan. Itu aja sih. Oke, terima kasih Dokter Dio. Semoga ini tentunya bermanfaat ya untuk kita semua dan ini bisa menjadi salah satu edukasi yang tadi seperti Dokter Dio katakan. Baiklah, jika ada pertanyaan boleh DM kami ke Instagram PKRS RSUD Kota Dumai. Saya wakili ya dok ya. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.